Pada tahun 2016, Asus merilis smartphone seri Zenfone 3. Dari semua seri Zenfone 3 yang dirilisnya, varian yang paling murah adalah Asus Zenfone 3 Max. Apa saja yang ditawarkan Asus di seri Zenfone 3 yang paling murahnya ini? Dan langsung saja inilah review dari Asus Zenfone 3 Max. Pada saat video ini dibuat, harga Asus Zenfone 3 Max adalah di angka 2 jutaan. Dengan harga segitu, Asus Zenfone 3 Max terbilang smartphone dengan harga yang masih terjangkau mengingat apa yang ditawarkannya. Untuk desainnya, HP ini berbahan material full metal bagian belakang dan sampingnya. Dan juga di bagian belakangnya terdapat fingerprint scanner. Desain belakang Asus Zenfone 3 Max ini terlihat biasa saja mengingat beberapa pesaingnya yang menerapkan desain yang sama seperti misalnya Xiaomi Redmi Note 4, karena ada dua garis antena bagian belakang yang berada di atas dan bawahnya, serta penempatan fingerprint di bagian belakang tepatnya di bawah kamera. Untuk desain depannya, Asus Zenfone 3 Max sudah menerapkan layar 2,5D glass yang saat ini sudah kekinian. Namun saya belum mendapatkan informasi yang pasti apakah layarnya sudah diproteksi dengan Gorilla Glass atau belum. Kalau Anda tahu, komen di bawah ya. Jika dibandingkan dengan merek sebelah, misalnya Xiaomi Redmi 3X, bobot dari Asus Zenfone 3 Max ini agak berat. Padahal kedua smartphone ini sama-sama membawa baterai berkapasitas besar yaitu 4000 mAh. Untuk penempatan tombolnya, bagian samping kanan ada tombol power dan tombol pengatur volume. Bagian samping kiri ada slot SIM card bertipe hybrid. Bagian atas ada lubang 3,5 mm headset jack. Bagian bawah ada mikrofon dan slot USB. Bagian belakang ada mikrofon, garis antena, kamera, flash, fingerprint scanner, dan di bawahnya ada speaker. Bagian depan atas ada kamera, earpiece, LED notifikasi. Bagian bawahnya ada logo Asus karena tombol fisiknya berada dalam layar. Asus Zenfone 3 Max membawa UI Gen UI milik Asus sendiri dan sudah mengusung OS Marshmallow. User interface Gen UI di Asus Zenfone 3 Max sangat ringan dan smooth. Tidak pernah terjadi lag sama sekali, namun tampilannya sama saja seperti smartphone Asus yang terdahulu. Gen UI menawarkan beberapa kustomisasi yang bisa dioprek oleh penggunanya, seperti mengganti wallpaper, mengganti efek transisi layar, dan lain-lain. Namun ada kustomisasi yang menarik seperti berikut. Kita dapat menentukan ukuran ikon aplikasi dari kecil sampai besar seperti ini. Dan juga kita dapat menentukan ukuran dari huruf aplikasi yang ada di home screen. Serta kita dapat mengubah jenis font seperti berikut ini. Zen UI pada Zenfone 3 Max ini juga menawarkan beberapa tema yang dapat di-download dan juga gratis. Pilihan temanya pun cukup banyak dan cukup menarik, sehingga tidak akan membuat penggunanya merasa bosan. Di pengaturannya terdapat fitur Gen Motion, yang di dalamnya ada beberapa gestur seperti double tap to wake, double tap to sleep, menulis huruf di layar dalam layar keadaan mati yang akan membawa kita ke aplikasi tertentu, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ada juga fitur jika kita menekan tombol multitasking, maka layar akan melakukan screenshot. Dan menurut saya fitur ini sangat berguna. Untuk kualitas layarnya, Asus Zenfone 3 Max membawa layar berukuran 5,2 inch dengan resolusi SD 720p dan juga layarnya sudah 2,5D glass. Dengan resolusi SD, layar HP ini masih nyaman untuk dipakai baca-baca berita, menonton video, dan lain-lain.
Namun layarnya agak kekuningan, tapi kontras yang ditampilkan sudah pas dan refleksi cahaya juga sangat minim dan itu terbilang bagus. Layarnya juga sudah mendukung hingga 5 sentuhan dan itu juga terbilang bagus. Dark Nova Zenfone 3 Max ini sudah support jaringan 4G LTE dan juga HP ini sudah memiliki LED notifikasi di bagian atas layarnya, yang menurut saya ini adalah fitur penting. Untuk kemampuan fingerprint scannernya terbilang bagus. Setting untuk menambah fingerprint scannernya pun terbilang cepat. Dan untuk ketepatan membaca sidik jarinya pun terbilang cepat dan akurat, walau belum bisa dibilang paling cepat. Ada fitur menarik lainnya, jika kita meng-tap fingerprint-nya sebanyak 2 kali, maka kita akan dibawa ke kamera dan fitur ini cukup berguna jika ingin mengabadikan foto dengan cepat. Untuk spesifikasinya, Zenfone 3 Max menggunakan prosesor MediaTek MT6735 quad-core dengan clock speed 1,4 GHz, GPU Mali T720 dan RAM 2 GB. Untuk hasil AnTuTu-nya seperti berikut. Zenfone 3 Max terdapat 2 varian. Varian pertama menggunakan RAM 2 GB dengan ROM 16 GB. Varian kedua menggunakan RAM 3 GB dengan ROM 32 GB. Yang saya gunakan ini adalah varian RAM 2 GB dengan ROM 16 GB. Dan untuk multitasking dan pemakaian sehari-harinya terbilang bagus. Untuk hal gaming, Zenfone 3 Max dapat menjalankan game-game berat dengan lancar seperti GTA San Andreas dan Rift Raid GV2, dengan catatan settingan game berada di grafik medium. Kalau di set ke high akan terjadi frame skip dan agak lag, sisanya bisa Anda nilai sendiri. Ada sebuah fitur yang cukup bagus. Di fitur ini kita dapat merekam layar smartphone saat kita sedang bermain game. Dan juga ada fitur penambah kecepatan. Jadi fungsinya fitur ini akan membersihkan RAM agar RAM-nya lega, supaya bermain game makin lebih lancar. Dan untuk hasilnya bisa dilihat sendiri. Daya tahan baterai berkapasitas 4100 mAh yang dimiliki Asus Zenfone 3 Max sangatlah bagus, karena dapat menembus SOT hingga 7 jam dengan pemakaian berat. Sekarang untuk bagian kamera. Kamera belakang Zenfone 3 Max beresolusi 13 megapiksel, dan untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Untuk user interface kameranya lumayan komplit dan memiliki beberapa fitur. Dan untuk hasil kamera maupun videonya biasa saja, saturasi serta kontras yang dihasilkan pas. Tapi untuk ketajamannya saya rasa agak kurang dan menurut saya kualitasnya masih di bawah pesaingnya, yaitu Xiaomi. Dan untuk sisanya bisa dilihat di slideshow berikut dan Anda nilai sendiri. Untungnya, Asus tidak pilih kasih untuk seri Zenfone 3 paling murahnya ini, karena Zenfone 3 Max ini sudah support OTG. Good one Asus, good one. Bahkan dalam box pembeliannya pun juga sudah diberikan kabel OTG.
Selain itu, Zenfone 3 Max juga dapat menjadi powerbank karena bisa untuk mencas smartphone lain. Untuk kelengkapan sensornya cukup lengkap, namun sayangnya Zenfone 3 Max ini belum support sensor gyroscope untuk bermain di VR. Sedangkan untuk kualitas speaker bagian belakangnya biasa saja. Kesimpulannya, smartphone ini cocok bagi Anda yang sedang mencari smartphone dengan daya tahan baterai awet, desain cantik, memiliki garansi resmi dari brand ternama, dan di range harga 2 jutaan. Maka Asus Zenfone 3 Max ini adalah pilihan yang tepat. Menurut saya, kekurangan smartphone ini adalah pada sisi kamera dan juga sisi prosesor. Karena prosesor yang digunakannya untuk saat ini sudah terbilang jadul. Dan cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika Anda suka video ini, like video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.